Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya kepada kami bagaimana cara mengolah data untuk variabel z-nya adalah variabel dummy. Saya di sini memiliki ada variabel independen yaitu pengungkit, laba, penjualan, arus kas. Sedangkan variabel dependen adalah financial distress yaitu satu itu artinya adalah sehat. Yang kedua itu artinya potensial bangkrut. Nah, bagaimana cara kita ingin mengetahui atau menganalisa data kalau datanya itu adalah variabel dependennya variabel dummy. Oke, langsung kita input aja ke SPSS-nya, yaitu di sini diklik kemudian di blok sampai ke bawah. Nah, datanya di blok sampai ke bawah di CTRL-C atau copy, kemudian dipastekan di SPSS yaitu data view, diklikkan sini, kemudian di CTRL-V atau klik kanan, paste. Nah, kemudian di variabel view kamu ketik, nah tadi variabelnya adalah pengungkit, kemudian variabelnya adalah pengungkit, kemudian laba, kemudian penjualan, kemudian arus kas. Nah, ini adalah financial distress. Nah, kita ingin mencari keputusan apakah pengungkit, laba, penjualan, dan arus kas itu berpengaruh terhadap financial distress, yaitu dengan kategori yang tadi 1 itu adalah sehat, 0, ini bukan 2 ya, 1 itu sehat, 0 itu potensial bangkrut. Oke. 1 kita beri label di financial distress-nya yang di bagian kolom value. Ini value kamu kasih value-nya 1 itu sehat, add 0 itu adalah potensial bangkrut, kemudian di add. Kalau sudah, kita mulai, maaf 0 itu potensial bangkrut, kemudian 1 itu sehat, kemudian oke. Kalau sudah di oke, nanti akan seperti ini. Oke, kalau sudah, kita ingin menganalisa regresinya itu bagaimana, yaitu langkahnya analis, regression, pilih binary logistik. Kenapa kok binary logistik tidak linear? Karena the variable dependent itu adalah variable dummy. Variable dummy itu berupa kategori, yaitu 0 adalah potensial bangkrut, perusahaan itu potensial bangkrut, yang 1 itu perusahaan itu sehat. Oke, kemudian diklik. Yang dependent, yang variable dummy itu kasih ke sini, kemudian pengungkit, laba, penjualan, arus kas, kasihkan ke variat, metodenya enter. Oke. Kategorial nggak usah, biarkan aja. Save-nya biarkan aja. Optionnya lah ini, classification, float, hammer loss, state of it, just fish, kemudian correlation, iteration, history. Nah, ini dicentang, kemudian continue, kemudian langsung oke. Nah, oke, kita saatnya membaca hasil output datanya. Hasil output data 21 itu adalah jumlah datanya 21. Nah, tadi potensial bangkrut itu di value 0, sehat di value 1. Di sini ada main 2 log likelihood. Artinya apa? Sebelum dimasukin variabel independen itu bagaimana bagaimana, modelnya bagaimana? Ternyata di sini adalah negatif. Kalau tidak ada variabel independennya, maka financial distress perusahaan itu adalah negatif. Kemudian bagaimana
sebelum dikasih variabel independen berupa penjualan, profitabilitas, kemudian laba, penjualan, pengungkit, itu bagaimana? Ternyata di sini arus kas ya nggak ada pengaruh semua, laba nggak ada pengaruh. Nah, kalau sudah kita analisa seperti ini, nah di sini ada iteration history. Iteration history itu kita lihat di sini nggak begitu. Yang kita lihat itu omnibus test of model coefficient. Di sini model omnibus of model coefficient itu artinya apa? Seperti kalau di regresi linear itu adalah uji F, di mana apabila nilai sigma itu 0, di bawah 0,05 maka variabel independen itu berpengaruh secara simultan terhadap variabel Z, yaitu variabel financial distress. Kemudian model summary ini kalau di uji regresi linear itu seperti uji determinasi. Kita lihat di sini uji determinasinya, kita lihat di Chalk and Snell R square, yaitu 0,466. Artinya apa? Variabel independen bisa menjelaskan variabel dependen itu sebesar 0,466 atau 46,6%, dan sisanya yaitu 53,4% itu dijelaskan oleh variabel lain selain di luar penelitian ini. Kemudian di Homer and Lameseau test itu artinya apa? Kok nilai sigma 0,139? Nah, ini lebih besar dari 0,05. Artinya apa? Persamaan ini itu udah fix atau goodness-nya itu diterima, udah fix, artinya dia itu persamaannya udah bagus, tidak perlu ada dia kalau di regresi linear itu harus memenuhi asumsi klasik. Lah ini kalau di sini itu kalau nilai Hosmer and Lameseau test-nya itu lebih besar dari 0,05 itu udah memenuhi syarat untuk uji binary logistik ini. Nah, kemudian di variable in the equation, nah inilah yang paling penting. Karena apa? Ketika kita mau bicara yang paling berpengaruh signifikan itu yang mana aja atau variabel independennya. Nah, inilah. Nah, kita lihat di sininya. Ini variable in the equation. Nah, inilah kalau nilai sigma itu lebih kecil dari 0,05 artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Kalau di sini pengungkit, laba, penjualan, arus kas itu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Kenapa? Karena ini lebih besar dari 0,05, 0,844, 0,174, 0,545, 0,300. Itu lebih besar dari 0,05. Oke, sekian aja penjelasannya. Sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar aja. Saya tidak meminta subscribe ataupun like, yang penting Anda menyimak sampai selesai. Kemudian kalau nggak paham silakan tulis di kolom komentar, secepatnya akan saya bahas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.